Halo, Taurus. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu di bulan Oktober. Kita akan lihat seperti apa energi kamu untuk bulan Oktober ya, secara general. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya, karena ini general reading, jadi tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Bijaksanalah menyikapi, dan juga kalau ingin resonate energi sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras, jangan lupa pakai earphone. Oke. Sekarang kita akan lihat di sini, kita akan tarik 4 kartu ya untuk energi kamu di bulan Oktober untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Oke. Seperti apa energi kamu Taurus? Kita akan lihat di sini. Kita punya Ten of Pentacles, oke. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Kemudian di sini ada Two of Cups. Kemudian di sini kita punya Six of Cups, dan di bottomnya kamu ada Three of Wands. Oke. Untuk zodiak Taurus ya, untuk Taurus di sini, oke, bentar ya. Oke, di sini yang aku lihat ya, untuk beberapa Taurus sepertinya kayak berusaha ya untuk beradaptasi di sini dengan keadaan atau orang-orang sekitar atau lingkungan sekitar gitu ya. Bisa kamu tuh kayak mungkin kamu berada di lingkungan baru gitu ya. Bisa saja seperti itu, Kak, baru pindah gitu. Dari tempat lama kamu ke tempat baru, bisa juga seperti itu ya. Tapi bisa juga di sini untuk beberapa Taurus juga kayaknya seperti ingin melihat orang-orang di sekitar tuh hidup aman-aman, bahagia, tenang, damai gitu ya, terutama dari segi keluarga ya. Terutama untuk kamu yang sudah berumah tangga ya, kayak sudah menikah gitu ya, kamu tuh kayak ingin sekali melihat keluarga kamu tuh bahagia gitu, dan kamu kayak pokoknya ingin berusaha gitu ya untuk menjaga gitu ya kebahagiaan gitu atau kenyamanan keluarga ya. Tapi nggak hanya keluarga saja sih di sini yang aku lihat, tapi juga orang-orang di sekitar kamu atau lingkungan kamu gitu ya. Bisa ini nggak hanya dari keluarga juga ataupun lingkungan sekitar juga ya, tapi di tempat kerja juga gitu. Jadi kayak mungkin kamu berusaha untuk beradaptasi di sini ya, untuk dengan orang-orang sekitar kamu gitu. Kamu ingin adanya satu hubungan yang harmoni, hubungan yang pokoknya baik-baik aja gitu loh ya, nggak ada apapun gitu, dan kamu ingin melihat mereka semua tuh bahagia gitu ya, kayak hidup damai gitu ya, tenang, bahagia gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga di sini yang aku ngeliat untuk beberapa Taurus tuh kayak menginginkan ya, menginginkan hal itu justru terjadi gitu loh. Mungkin kamu berada di lingkungan yang toksik di sini, sehingga kayak dengan adanya Three of Wands di sini, kamu tuh pengen sekali pergi gitu ya dari tempat kamu saat ini. Kamu ingin mencari di sini di mana lingkungan baru gitu ya, atau pertemanan baru, ataupun di sini bisa juga nggak hanya dari lingkungan kamu ya, lingkungan sekitar, ataupun bisa juga di sini di tempat kerja juga bisa ya gitu. Kamu ingin tapi kalau aku lihat sih lebih ke tempat kamu tinggal ya di sini, bukan lingkungan pekerjaan kalau aku lihat ya. Karena di sini kamu seperti orang yang sedang kayak menatap ke depan gitu ya. Pokoknya kamu ingin keluar dari tempat kamu saat ini gitu. Kamu ingin kayak pergi gitu ya ke tempat lain gitu istilahnya. Di mana kamu bisa menemukan orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu, orang-orang yang pokoknya
berada di lingkungan gitu ya, orang-orang yang bisa menerima kamu, kayak hidup harmoni gitu ya. Kalian saling memahami, saling menghargai, saling menghormati gitu. Istilahnya kayak nggak ada orang nyinyir gitu loh ya, istilahnya kayak gitu, nggak ada orang-orang gosip gitu. Ya, terutama di sini aku ngeliat untuk kamu yang sepertinya seorang single di sini ya. Ya single. Ini kebanyakan kalau aku nggak salah sih lebih kamu yang single mom gitu ya. Single mom biasanya memang kalau seorang wanita single itu kebanyakan kalau lingkungan udah nggak sefrekuensi lagi dengan lingkungan sekitar kan, itu memang nggak nyaman gitu loh berada di lingkungan orang-orang yang nyinyir gitu ya istilahnya. Karena kamu seorang single mom, mungkin banyak orang yang sriwing-sriwing gitu ya ngebicarain kamu meskipun kamu nggak ngapa-ngapain, nggak pokoknya nggak bergaul lah, pokoknya nggak bergaul, nggak ngapa-ngapain lah sama mereka. Tapi kalau lingkungan kamu toksik memang banyak orang yang ngomongin nggak baik gitu loh istilahnya, seperti itu. Makanya di sini kamu tuh kayak seperti ingin keluar gitu ya, kayak mencari lingkungan baru gitu ya, eh, tempat tinggal baru atau lingkungan baru, bisa seperti itu loh ya, yang di situ kamu bisa merasa dihargai, merasa dihormati gitu loh. Istilahnya nggak direndahin, nggak diremehin, nggak ada yang pokoknya ngomongin yang jelek-jelek tentang kamu gitu, atau istilahnya kayak nyinyir lah ya tentang kamu. Pokoknya seperti itu, mudah-mudahan paham ya gitu. Dan aku lihat juga untuk beberapa, nggak semua dari Taurus ini kayak ada yang berusaha untuk melepaskan masa lalu ya, seseorang dari masa lalu, atau mungkin kamu punya pengalaman masa lalu yang tidak baik ya, kayak ya pokoknya intinya kamu ingin melepaskan masa lalu di sini ya. Kamu nggak ingin menunggu seseorang dari masa lalu, meskipun kamu kayak stuck gitu. Kamu ingin bertemu dengan seseorang yang baru di sini ya. Seseorang yang menurut kamu tuh match gitu ya dengan kamu, kayak bisa mengerti kamu, bisa memahami kamu, bener-bener cocok sama kamu, yang perjuangin kamu, yang hubungannya tuh bener-bener serius gitu ya sama kamu. Kamu nggak ingin berada di situasi harus um, menunggu tanpa kepastian gitu ya. Mungkin ini bisa kamu menunggu seseorang masa lalu kembali, ataupun di sini um, melepaskan masa lalu ya. Kalau melepaskan masa lalu ini jelas masa lalu ini buruk gitu loh. Tapi kalau yang menunggu ini, mungkin kamu masih punya perasaan sayang, cinta sama seseorang dari masa lalu ini, dan kamu menunggu dan kamu berharap hubungan kamu akan pulih kembali, akan baik-baik saja kayak gitu. Karena ada memori-memori di masa lalu ya, saat kamu bersama pasangan kamu ini, itu kamu merasa bahagia, kamu merasa benar-benar beruntung gitu bisa bersama dengan dirinya gitu, sehingga di sini kamu ingin kayak ingin kembali gitu loh, menunggu istilahnya kayak gitu ya. hmm. Mungkin ada beberapa yang masih stalking di sini ya, uh, stalking orang dari masa lalu itu, seseorang ya pokoknya yang kamu harapkan, yang kamu tunggu gitu, bisa melalui sosial media, atau mungkin kamu cari cari seseorang gitu ya untuk cari tahu tentang dia gitu. Jadi kayak temennya kamu juga temennya dia gitu, bisa seperti itu. Tapi kayaknya sih lebihnya sih kamu hanya memperhatikan dari jauh ya, nggak ada koneksi dengan siapapun gitu, tapi kayak lebih mungkin melalui sosial media gitu ya, kamu kepo-kepo kayak gitu ya. Tapi kamu masih punya perasaan dengan seseorang ini gitu. Tapi yang kamu lihat, yang kamu lakuin hanya diam dan menunggu gitu. Kamu nggak ada effort apapun gitu, cuman mungkin kamu uh, berharap, berdoa kayak gitu loh istilahnya ya. hmm. Coba kita lihat dari oracle-nya ya, apa pesannya buat kamu. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini nggak akan resonate buat kamu semua ya, untuk zodiak Taurus ya. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat.
pesan semesta. Oh, yes, betul. Di sini ada Pleiadians ya. Ya, untuk beberapa mungkin kayak stalking melalui sosial media gitu. Dan di sini aku juga ngeliat dengan adanya Pleiadians ini pesan buat kamu double mention ya. Double mention ini kalau nggak salah ya, yang aku rasain dari kartu pesan semesta ini kayaknya ada pertumbuhan di sini ya di bidang finansial atau keuangan gitu, kayak ada kenaikan taraf hidup gitu ya istilahnya, mudah-mudahan paham ya, kayak kayak ada kenaikan taraf hidup gitu, kayak apa ya, Em, istilahnya di sini kamu tuh punya ada kenaikan gitu loh ya, kenaikan dari segi mungkin materi, mungkin job kamu gitu ya, pekerjaan kamu, atau di sini di pekerjaan kamu itu kamu memiliki kestabilan ya, posisi yang stabil gitu, atau posisi yang naik gitu loh istilahnya ya. Dari mungkin kamu kayak kayak karyawan biasa atau ya, kayak kayak orang biasa aja gitu ya di pekerjaan kamu, di sini mungkin kamu akan naik kayak entah jadi leader atau apapun gitu ya, pokoknya ada kenaikan gitu loh ya, seperti itu. Oh sorry, kita lihat dari pesan asmaranya dulu. Ada keberuntungan, ada kelimpahan di sini yang datang ya, terutama dari segi keuangan gitu ya. Apapun apa yang kamu nantikan, apa yang kamu tunggu ya, apa yang kamu harapkan, ini kayaknya bakal bakal terwujud gitu ya. Kelimpahan di sini yang aku lihat, rezeki ya, dari segi keuangan sih ya, ada pertumbuhan di situ di sini. Oke, kita lihat dulu untuk pesan asmara. Oke, di sini ada very soon. Kemudian ada separation. Oke, mungkin ada yang LDR. Kemudian ada give your relationship a chance, dan di sini ada heart to heart conversation. Ya, aku ngeliat di sini ada beberapa di antara kamu yang hubungannya mungkin LDR, atau di sini kayak dikatakan berpisah atau putus sih, kayak belum putus gitu, bisa saja seperti itu ya, kayak hubungan kayak menggantung gitu, atau kalian lagi sedang ada masalah di sini, kemudian kalian diem-dieman gitu, makanya tadi ku bilang seperti kamu itu masih menunggu seseorang datang gitu ya, seseorang dari masa lalu kamu tuh datang kembali ke dalam hidup kamu gitu, tapi kamu nggak mau effort, kayak kamu nunggu gitu loh. Dan aku ngeliat di sini memang ada koneksi soulmate ya antara kamu dengan dia gitu, seperti itu. Makanya kayak kamu masih berharap gitu loh sama dia, kamu masih menginginkan dia, dia pun masih menginginkan kamu gitu, karena di flashback ke belakang ya dulunya gitu loh, kalian tuh hubungannya tuh kayak baik-baik aja, kalian harmoni, kemudian saat kalian bersama itu juga keberuntungan datang, kelimpahan banyak datang gitu, pokoknya yang jelas untuk sebelumnya tuh kamu merasa bahagia gitu loh ya, hidup kamu nyaman, hidup kamu tenang, hidup kamu pokoknya baik-baik aja gitu loh ya, dan memori-memori inilah yang membuat kamu tuh kayaknya sulit untuk move on dari dia gitu, tapi di satu sisi juga memang perasaan kamu dengan dia begitu kuat ya, ada koneksi soulmate di sini ataupun twin flame ya. Dan untuk beberapa juga aku lihat mungkin kamu udah lama bersama dengan seseorang ini ya, ada juga di sini yang aku lihat mungkin ini adalah pasangan resmi kamu ya. Saat ini mungkin kamu lagi sedang jeda gitu ya, ada masalah, bisa seperti itu ya. Dan di sini kayak give your relationship a chance ya, kayak menginginkan kamu dengan pasangan ini untuk memberi kesempatan lagi ya di dalam hubungan gitu. Jadi hubungan tuh biar bekerja kembali itu kalian harus saling effort dua-duanya gitu ya. Ada separation ya, ada jarak. Dan aku ngeliat di sini sepertinya energi dia bisa vice versa ya, energi dia ataupun kamu ini kayak ada pendekat gitu ya, kayak ingin mendekat gitu, cuman very soon di sini mungkin kayak masih ada ego atau gengsi gitu ya di dirinya dia gitu, tapi ada keinginan dia untuk kembali sama kamu di sini ya, terlepas kamu yang kalau yang kamu yang hubungannya menggantung nih, yang sudah ada status pernikahan, itu sudah pasti dia bakal ketemu kamu lagi gitu ya, tapi untuk yang tidak gitu ya, yang tidak ini sepertinya masih ada apa ya,
kayak masih ada keraguan gitu ya. Bukan keraguan sih kalau aku lihat, lebih ke gengsi gitu ya, lebih ke ego di sini ya. Meskipun perasaan begitu kuat, masih saling menginginkan, merindukan di sini, tapi ada prinsip yang sepertinya tuh belum dia uh, prinsipnya itu kayak berlawanan gitu ya dengan perasaan dia gitu. Jadi ini lebih ke ego gitu loh ya. Dia mempertahankan prinsip gitu ya, kayak gengsi gitu loh. Ya mungkin ini merasa dirinya benar, kamu pun juga merasa dirimu benar, makanya kamu kayak mungkin mempertahankan prinsip kamu itu gitu loh. Ya sehingga kayak nggak ada energi pergerakan di sini ya, tapi keinginannya ada di sini ya. Dua-duanya saling menginginkan, chemistry-nya juga dapat gitu. Ya hanya saja ya itu ya kendala di situ gitu. Dan untuk beberapa, nggak semua, ini justru ada dua pilihan ya aku lihatnya. Melepaskan masa lalu ataupun bersama orang baru gitu, karena aku lihat akan kedatangan seseorang yang baru juga di sini ya. Gitu. Seperti itu ya. Eh ini mungkin kalian belum punya ini ya. Mungkin kalian belum punya ikatan rumah tangga gitu ya. Seperti itu. Bisa saja seperti itu. Ya. Tapi ada yang masih mengharapkan seseorang dari masa lalu untuk kembali gitu. Jadi ada kemungkinan di sini makanya ada very soon ya. Very soon ini kayak meminta untuk membuat satu keputusan gitu ya, memilih seseorang yang baru atau masih menunggu seseorang dari masa lalu kayak gitu. Ya, jadi mungkin ada situasi di mana kamu bertemu dengan seseorang yang baru dan seseorang yang baru ini adalah soulmate-nya kamu, tapi seseorang yang dari masa lalu ini juga punya koneksi yang begitu kuat ya antara kamu dengan dia gitu. Bahkan mungkin kamu dan dia itu memiliki kenangan atau memori yang apa ya, yang sulit untuk dilupakan gitu ya. Mungkin pernah lama bersama gitu, atau bahkan di sini pernah ingin membawa hubungan tuh ke arah pernikahan gitu ya. Bisa kayak dari keluarga kalian masing-masing tuh udah kenal, bisa saja udah pernah tunangan gitu ya, tapi belum sempat menikah gitu. Ya, seperti itu. Makanya kayak meskipun ada orang baru dan ini menurut kamu bisa memahami kamu, mengerti kamu, tapi kayak kamu belum membuat keputusan gitu ya. Kamu kayak stay single gitu. Tapi kamu punya sebenarnya ketertarikan dengan seseorang yang baru ini gitu. Tapi perasaan kamu juga masih kuat ya di seseorang dari masa lalu gitu, karena chemistry kamu dapat di sini. Gitu. Oke, jadi ada yang beberapa sudah bertemu dengan orang baru gitu ya, ada beberapa lagi juga seseorang masa lalu akan datang. Kalau untuk yang menunggu seseorang dari masa lalu ini, ya kamu mungkin akan segera bertemu ya, orangnya ini energinya akan segera menghampiri kamu gitu ya. Hmm. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nggak paham ambil poin pentingnya aja. Dan juga untuk zodiaknya di sini tidak berpatok pada zodiak ya. Tapi di sini akan kusebutkan ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Sesuaikan aja dengan situasi bacaannya aja ya, gitu. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.